Jadi kalau Allah sedang sayang seseorang, sedang mencintai seseorang hamba, sedang menginginkan seorang jadi baik, Pak, yang diberikan bukan dunia, Pak, Bu. Jadi ibu hati-hati, Bu, kalau suami ke rumah misalnya bawa mobil baru, rumah jadi baru, itu belum tentu jadi tanda kebaikan. Kalau saat yang bersamaan, maaf, itu semua tidak mampu mendekatkan Anda dengan Allah. Jadi kalau dengan penambahan aset itu tidak mampu membuat Anda dekat dengan Allah, itu bukan tanda kebaikan di sisi Allah. Mobil banyak, tapi tidak mengantarkan Anda dekat dengan Allah. Ini rumah Anda, jaraknya cuma 100 meter ke masjid. Ini masjid. Di rumah Anda ini semua jenis mobil umumnya ada. Dari Avanza, Innova sampai ke Ferrari, sampai ke Lamborghini, Lamborghini, Porsche, ya, dan sebagainya muncul di sini ada. Sepeda ada. Ini masjidnya. Speaker masjid, rumah Anda begini. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi itu ya Allah, dari sepeda sampai Ferrari nggak mampu mengantarkan Anda ke masjid. Sementara orang jarak cuma sekilo. Modalnya cuman karfil. Kadang-kadang sendal jepit, mereknya Andilo, ya. Swallow. Cuman pakai sendal jepit, jalan sekilo ke masjid, berangkat. Berarti di sisi Allah lebih berharga sendal jepit yang digunakan oleh orang ini dibandingkan dengan Ferrari yang Anda miliki. Jadi kalau Allah sudah menginginkan seorang hamba jadi baik, itu bukan tampak pada dunia yang diberikan. Dunia bisa menjadi tanda kebaikan kalau dunia itu bisa mendekatkan Anda dengan Allah. Makanya saya sering katakan kalau pengen syukur dari harta, pakai dulu untuk ibadah. Anda mendapatkan penambahan aset. Apa misalnya? Dapat hadiah tiba-tiba dari bos Anda, mobil Ferrari. Pertama gunakan, pakai subuhan ke Al-Azhar. Beli sepeda baru, pakai ke Majelis Taklim, berangkat. Syukuri dulu sehingga ketika dihisab, hisabnya ringan. Fulan, kamu mendapatkan nikmat Ferrari, apa yang kamu gunakan dengan itu? Ya Allah, ya Rabb, yang pertama saya gunakan mobil ini adalah untuk ke Masjid Al-Azhar menunaikan sholat subuh. Ringan. Coba tanyakan pada diri Anda, setiap mendapatkan penambahan nikmat, Anda gunakan untuk apa dulu? Kadang-kadang dapat mobil baru, pakai tamasya, taman safari, Ragunan, yang ngelihat cuman onta, singa. Apa yang dibanggakan? Pakai dulu ibadah. Jadi hisabnya tuh ringan. Kan yang bicara itu bukan mulut kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Yang bicara tuh jaket, baju, peci, kacamata, mobilnya bicara, semua bicara. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqala wa qala al-insanu mala yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Semua yang kita pijak itu bicara. Mengabarkan kepada Allah apa yang kita lakukan terhadap tempat-tempat dan barang-barang itu. Makanya kalau pengen ringan, pakai untuk ibadah dulu. Nih ya, contoh ya, pulang ke rumah, buka tuh lemari pakaian. Coba lihat di pakaian itu, ada nggak yang belum pernah dipakai ibadah? Pakai dulu supaya ringan hisabnya. Kaos belum pernah dipakai ibadah, minimal pakai sholat sunnah. Dapat kaos bola, pakai dulu sholat sunnah. Setelah itu baru main bola. Apa-apa. Silahkan, kan? Jadi enak, nikmat teman-teman sekalian. Itu indah. Itulah tanda kebaikan. Nah, di antara tanda kebaikan itu puncaknya adalah kalau ada orang-orang, kata Nabi, ini kata Nabi loh, bukan kata saya. Kalau kata Adi Hidayat boleh ditinggalkan. Tapi kalau Nabi yang bicara, apa yang keliru? Kata Nabi, kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, maka orang itu akan diberikan dorongan di hatinya untuk mau belajar tentang agamanya, datang ke majelis ilmu. Masya Allah, saya ucapkan selamat kepada Anda. Di antara sekian hamba Allah yang hidup sekarang, yang bertebaran di muka bumi, beraktivitas, ada yang sedang tamasya, ada yang ke Lembang, ada yang ke Bandung, ada yang ke Puncak, ada yang ke macam-macam weekend. Ternyata cuma Anda yang digerakkan oleh Allah datang belajar ke sini. Ini kan tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Jadi kalau Allah menginginkan Anda jadi baik, kenapa Anda tidak mengambilnya? Allah saja pengen Anda baik, kenapa Anda tidak senang dengan itu? Maka ini tanda kebaikan. Maka dari itu kalau ada majlis-majlis ilmu, taklim, pengajian-pengajian, cepat kejar. Boleh jadi itulah tanda kebaikan yang Allah inginkan melekat pada diri Anda. Jadi kalau Allah sudah inginkan baik, jangan turunkan. Ini kadang-kadang Allah naikkan, Anda yang turunkan. Misal, maaf. Sholat berjamaah dengan sendirian, lebih banyak mana pahalanya? Berjamaah di masjid
berjamaah di masjid dengan sholat di rumah, mana banyak pahalanya? Di masjid. Anda subuh ke masjid, kenapa zuhurnya nggak ke masjid lagi? Anda subuh berjamaah, kenapa zuhurnya sholat sendirian? Kalau Allah sudah naikkan level Anda jangan turunkan lagi. Malam ini Anda tahajud, kenapa besoknya jadi nonton bola? Tapi kan saya penasaran Ustadz, apakah Manchester City bisa mengudeta Liverpool lagi atau tidak? Anak ini gimana? Katanya pengen ke surga, itu kan? Paham ya? Nah, ini poinnya.